dan pahala fardu satu ibadah fardu
melebihi ibadah sunnah itu 70 derajat. Nah, itu bandingannya. Jadi satu ibadah fardu bandingannya 70 ibadah sunnah. Jadi ibadah fardu ini kalau awal dikalahkan dengan sunnah kalau awal. Sunnah 70 derajat hanya sebutingannya. Wa huwa arba'atu anwa. Nah, kalau dalam sembahyang sunnah maka dari segi waktu mengerjakannya maka sembahyang sunat ini terbagi kepada 4 macam. Yang pertama muaqqatun. Ada sembahyang sunat itu yang memiliki waktu. Jadi waktu tertentu, bila belum sampai waktunya ada sunat sembahyang. Atau bila habis. Nah, bila habis, cuma ulama katakan sembahyang sunat yang memiliki waktu, bila habis waktunya boleh diqadha. Wa tu sababin muqaddamatin, dan sembahyang sunat yang memiliki sebab terdahulu. Ada sebabnya itu berdahulu, hanya sembahyang sunat. Wa tu sababin mutaakhir, dan ada juga sembahyang sunat yang memiliki sebab terdahulu. Nah, ini bedanya di mana nih? Sembahyang sunat yang sebabnya terdahulu, kita mengerjakan sebab dulu hanya sembahyang. Kalau sembahyang sunat yang sebabnya terdahulu, sembahyang dulu hanya sebab. Urut contohkan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu termasuk sembahyang sunat yang sebabnya berdahulu atau sembahyang sunat yang termasuk sebabnya dulu tahiyatul masjid. Nah, sekarang ini masuk masjid dulu hanya sembahyang atau sembahyang dulu hanya masuk masjid. Nah, masuk masjid dulu. Nah, berarti sebabnya berdahulu. Sebabnya berdahulu artinya kan berdahulu masuk masjid. Namun kalau masuk masjid sunat dan sembahyang kan enggak. Ini sembahyang sunat hari raya di lapangan dia ada masjid juga. Cuma kita sangat baik aja Pak, bila orang telah hari raya sembahyang hari raya sebelum sembahyang hari raya kan datang sembahyang sunat sangat baik aja Pak. Namun kadang israf duha atau sembahyang sunat yang lain, namun dalam masjid itu keadaan kebuhannya. Sebab kalau masuk masjid dulu hanya sembahyang sunat, berarti sebabnya berdahulu. Nah, kalau orang sembahyang sunat musafir Pak, sebabnya berdahulu kan? Sembahyang sunat musafir itu kayaknya sembahyang dulu hanya berangkat atau berangkat dulu hanya sembahyang. Nah, suruh ada dulu sembahyang sunat musafir, jangan asal jawab aja loh. Tahu kan sembahyang sunat musafir itu kayak apa? Sembahyang sunat musafir itu sembahyang dulu di rumah karena tak pulang. Sembahyang sunat dulu hanya tulangnya. Amun datang dari perjalanan itu kayak sembahyang sunat musafir hanya itu sembahyang sunat khudu musafar atau tiba dari perjalanan naik lagi itu terus singgah di masjid sebelum sampai ke rumah. Ini kayak orang tuh biasanya anak tulang umroh anak tulang haji misalnya atau anak tulang kemana. Sebetulnya anak tulang kemananya pokoknya perjalanan nang jauh. Karena kita meminta kepada Allah supaya dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan dan kembali dalam keadaan selamat. Ya Allah, sembahyang kita harus mengajarkan. Maka caranya sembahyang dulu hanya berangkat. Nah, berarti sebabnya dulu berdudi berarti sembahyang dulu hanya berangkat. Kalau ke masjid tadi masuk dulu hanya sembahyang. Sunat wudu, sembahyang sunat wudu sebabnya berdulu kan? Dahulu sembahyang hanya wudu dulu kan sembahyang. Wudu dulu. Nah, itu
dibolehkan mengerjakan sembahyang. Nah, jadi kadang pasti sembahyang itu bagus terus sembahyang terus. Ada waktunya yang kada boleh. Nah, waktu yang kada boleh itu ulama mengatakan hukumnya ada karahatut tanzih, ada karahatut tahrim, ada sekadar makruh. Memang beda-beda sih. Yang jelas dilarang kan. Nah, nanti sembahyang seperti apa terang yang dilarang pada waktu yang dilarang tadi. Nah, itu ada kena itu dampaknya itu bila kita paham ini nyaman kena penjelasannya gitu kan. Nah, karena tidak semua sembahyang sunnah yang kada dibolehkan dikerjakan pada waktu yang diharamkan mengerjakannya. Ada semua ada yang boleh, ada yang kada. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, wa mutlaqun, sembahyang sunat mutlak. Nah, lagi sembahyang mutlak. Apa itu sembahyang sunat mutlak? Wa huwa alladzi la yataqayyadu bi waqtin wala sababin. Yaitu sembahyang yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Sembahyang sunat mutlak namanya. Waktunya ada, sebabnya ada. Sembahyang sunat mutlak. Wa afradun nawafil la tanhasiru. Amal muaqqatu bahwa qisman. Adapun sembahyang sunat yang memiliki waktu, maka dia ada dua macam. Yang pertama, qismun tusannu fihi al-jama'atu wa sayati wa qismun la tusannu fihi al-jama'atu. Ada bagian yang disunatkan padanya sembahyang padanya secara berjamaah, sayati maksudnya. Nanti akan datang penjelasannya. Wa qismun la tusannu fihi al-jama'ah, dan ada bagian sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Nah, itu terbagi. Jadi sembahyang sunat yang memiliki waktu tadi terbagi dua. Ada yang disunatkan berjamaah, ada yang kada. Yang kada disunatkan berjamaah itu jamaah sekalian bukan berarti kada boleh berjamaah, boleh ya. Cuma sendirian sama berjamaah sama nanti Tuhan juga pahamnya gitu kan. Kalau disunatkan berjamaah, bila dikerjakan berjamaah itu banyak pahamannya daripada sendirian. Bahaya bihi khilaful aula, maka di dalamnya berjamaah hukumnya khilaful aula. Wa in hasala sawabuha al mu'tabar. Nah, sembahyang sunat tersebut, sembahyang sunat yang memiliki waktu tapi kada disunatkan berjamaah, disebutkan sini rinciannya ini. Yang pertama, yusannu arba'u raka'atin qabla asrin wa zuhrin wa ba'dahu wa raka'atani ba'da maghribin wa isya'in wa qablahuma wa subhin. Dan disunatkan 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini sembahyang sunat yang memiliki waktu. Artinya waktunya apabila waktu sembahyang sunat sebelum asar ini waktunya bila masuk waktu asar, itu masuk waktunya. Dan jadi bila masuk waktu asar, masuk waktunya. Bila habis waktu asar, habis juga waktunya. Berarti sembahyang sunat ini memiliki waktu. Berapa rakaat disunatkan sebelum asar? 4 rakaat. Boleh mengerjakannya dua-dua, boleh mengerjakannya 4 langsung. 4 rakaat langsung boleh juga, dua-dua afdal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan rahimahullahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah Ta'ala merahmati seseorang yang mengerjakan sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Itu hadisnya. Namun kita artikan secara ilmu balaghah. Ini kan jumlah khobariyah, tapi maknanya insya'iyah. Rahimahullah fi'il madhi, ya kan? Fa'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ilmu balaghah
fi'il madhi ini diartikan sebagai doa. Semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Jadi supaya kita sampat sembahyang sunat asar 4 rakaat, datangnya itu besok-besok. Mun datangnya para komat kan sobat baik. Lagi datangnya orang yang sudah sembahyang, sudah komat, besok-besoknya datang 4 rakaat. Yang kita hajatakan di dunia ini pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada kami dari sisi rahmat. Semua pemberian Allah ngarannya nikmat atau hadiah. Tapi tidak semua nikmat itu bisa menjadi rahmat. Nikmat bisa juga berubah menjadi laknat dan berakibat azab. Awak sehat, nikmat kan? Awak sehat, pemberian Allah. Tapi awak sehat itu belum tentu jadi rahmat, bisa jadi laknat. Ya, duit banyak, nikmat kan? Pemberian Allah. Berharta banyak, belum tentu menjadi rahmat, bisa menjadi laknat. Kenapa demikian? Tergantung orangnya menggunakannya untuk apa. Kalau kesehatannya digunakannya untuk taat kepada Allah, untuk berbuat baik kepada sesama, maka kesehatannya itu menjadi rahmat. Tapi kalau sehatnya digunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kesehatannya menjadi laknat dan berdampak ada. Duit yang banyak digunakannya untuk taat kepada Allah, ya kan? Bersedekah, infak, menyumbang, membantu orang, duitnya kan untuk agama, untuk akhirat, maka hartanya yang banyak menjadi rahmat. Tapi duitnya untuk maksiat, jadi apa tadi? Laknat. Berduit mabuk-mabukan, berduit narkoba, berduit zina, itu jadi rahmat lah, ada tergantung orang. Nah, maka oleh karena itu perlu benar kita memohon akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala membimbing segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Banyak manusia yang Allah berikan nikmat dan anugerah, tapi tidak pandai mensyukurinya, sehingga itu nikmat berubah menjadi laknat dan berdampak azab di dunia dan di akhirat. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah. Salah satu cara agar Allah Ta'ala selalu merahmati kita, jaga sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Yang nyaman ya digawe gitu aja sudah. Jangan tapi dipikir apa. Bila sebelum asar 4 rakaat. Fayyambagil muhafazatu 'alaiha raja'an dukhuli fi da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sayogyanya lah menjaga atasnya dengan harapan masuk di dalam doanya Nabi SAW. Nah, jadi kalau beliau mengartikan rahimahullah itu dengan doa, yang fi'il madhi itu biasanya diartikan doa, semoga Allah merahmati. Nah, maka kita jaga, kita harapkan kita masuk dalam doanya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa zuhrin ba'dahu. Nah, itu diatofkan kepada qaul asar. Maksudnya disunatkan juga 4 rakaat sebelum zuhur, wa ba'dahu, dan sesudahnya. Nah, zuhur 4 juga. Zuhur 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Itu zuhur. Karena Nabi SAW disebutkan 'ala min tarkihi, tidak meninggalkannya.
jumlahnya begitu dahsyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha wa arba'in ba'daha." Barang siapa yang menjaga atas 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan ia masuk dalam api neraka. Oh, harap benar amalannya. Amalan supaya Allah jauhkan daripada siksa api neraka. Jaga sembahyang sunat zuhur sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat. Berarti jumlahnya 16 lah. 4 lagi 12 lah. 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum berarti 12. Nah, 12 lah. Cara mengerjakannya pun sama, boleh 2-2, boleh 4 rakaat langsung. Wal jumu'atu kadzuhri. Nah, ini banyak orang kan kadada sembahyang sunat qobliyah zuhur kadada. Nah, kalau dalam fikih madzhab Syafi'i ada. Apa kata ulama? Wal jumu'atu kadzuhri, dan Jumatan itu sama seperti zuhur. Falaha arba'un qabliyatan, falaha arba'un qabliyatin wa arba'un ba'diyatin. Maka Jumatan itu pun ada 2, 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Ini Jumatan itu. Di mana dalilnya bahwa sembahyang Jumat ada qobliyahnya? Nah, di mana dalilnya? Ujar Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dalil yang paling kuat bahwa sebelum Jumat itu ada qobliyahnya adalah keumuman hadis Rasulullah. Apa keumuman hadis? Ma bainal adzani wal iqamah salatun liman syaa. Antara adzan dan iqamah ada sembahyang sunat bagi siapa yang hendak. Nah, pertanyaannya, hari Jumat itu ada adzannya? Qomatnya ada 2. Nah, berarti ada sunat. Nah, itu dari yang paling kuat. Yang memang keterangan secara langsung sahih hampir kadada menyatakan Nabi melaksanakan sembahyang sunat sebelum Jumatan. Oleh karena itu, mereka yang hanya memahami hadis secara tekstual beranggapan dan mengatakan Jumatan itu ada qobliyahnya. Di masjid mana yang itu ya? Masjid mana ya? Paham aja sudah biar tahu. Mengkomarudin ada orang, Komarudin ada sembahyang sunat qobliyahnya. Artinya waktunya itu diberikan. Ini ada, bilanya ada, bilanya naik khatibnya sudah ke atas, kayak sembahyang sunat. Suara biar sembahyang di masjid gitu. Lain-kali jangan kalian. Bayang masjid kita aja, mentara kita juga misinya masjid kita di siapa lagi? Bunyi naik ke atas. Karena jamaah sembahyang sunat, khatib itu di atas. Kalau kita kan ada adzan dulu, adzan pertama. Karena masjid kita Jumatan adzannya 2 kali. 2 kali adzannya. Adzan 2 kali Jumatan ini mulai zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Umar kan sudah yang zaman Sayyidina Utsman kalau tidak salah. Karena waktu itu kaum muslimin sudah banyak, sehingga adzan sekali di pasar, adzan sekali di masjid. Zaman waktu itu jauh lebih meheran nih, apalagi zaman waktu itu ada sekali makinnya. Nah, yang jelas Jumat seperti zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, kemudian yang terakhir pembahasan kita, pertanyaannya apa nih? Yang kita pahami, yang namanya qobliyah ini kan artinya sebelum, yang ba'diyah artinya sesudah. Timbul pertanyaan, kalau kita misalnya datang ke masjid terlambat, imam merah sudah rakaat pertama atau sudah sembahyangan lah, sembahyang zuhur misalnya atau sembahyang asar sudah sembahyangan. Nah, lalu kita nih umpamanya
empat sembahyang fardu berjamaah atau imam. Pertanyaannya, boleh kada kita kena sembahyang sunat qobliyah? Ayo, boleh kan? Nih, sudah kita pahami nangaran qobliyah itu sebelum, nangaran ba'diyah sesudah. Pas kita datang ke masjid, orang sudah sembahyangan, berarti pun kita sembahyangan cakaran qobliyah sesudah, berarti bertentangan dengan arti qobliyah itu sebelum. Pertanyaannya, bolehkah sembahyang sunat qobliyah dikerjakan setelah sholat fardu? Mengetahui tahu jangan jawab. Boleh kan? Boleh. Kenapa jadi boleh? Nah, ini pentingnya ilmu. Kenapa jadi boleh? Karena masuknya waktu sembahyang sunat qobliyah itu masuknya waktu sembahyang fardu, dan habisnya waktu sembahyang sunat qobliyah bila habis waktu sembahyang fardu. Tonton sembahyang fardu zuhur berjamaah lawan imam tadi, apakah waktu zuhur sudah habis? Habis belum? Baru, berarti waktu qobliyah masih ada. Nah, itu di situ. Sehingga boleh. Nah, kada boleh itu jamaah sekalian, pian balong sembahyang zuhur, pian ba'diyah zuhur. Anu aja supaya nangan lagi aja. Jadi pas orang berikan langsung kita aja ba'diyah dulu. Oh, ada boleh. Tapi kalau qobliyah dikerjakan sesudah zuhur, itu boleh. Qobliyah dikerjakan setelah asar, hukumnya boleh. Artinya kada ada alasan bagi kita yang datang terlambat untuk tidak mengerjakan qobliyah, ada alasan. Kenapa? Karena limbah fardu boleh mengerjakan qobliyah. Alasannya sebutin koler. Nah, paling karena dari segi ilmu hukum tahu sudah kita kenal. Jadi mengerjakannya itu kada tahu. Tapi kan limbah asar kada boleh sembahyang sunat. Nanti dulu sembahyang sunat apa gerangan kada boleh limbah asar. Ini boleh hukumnya. Nah, itu mustahil tadi ada kaitannya nanti. Jadi ulun simpulkan, qobliyah artinya sebelum, qobliyah zuhur artinya sebelum zuhur, qobliyah asar sebelum asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya sebelum, qobliyah subuh sebelum. Tapi apakah boleh qobliyah sembahyang sunat qobliyah sebenarnya tadi dikerjakan sebenarnya? Boleh, karena waktunya masih ada. Asal gambarannya itu inya datang ke masjid, orang sudah sembahyang. Amunnya datang kosong-kosong ke istilah, udah kena jadi qobliyah, kau aja kena nikah. Ini lain lagi kisahnya ini. Datang sudah kosong-kosong, baru azan, lawang masjid ini baru buka lagi, datang lainnya. Orang azan hanya sembahyang sudah qobliyah, 5 tontong hanya qobliyah. Ini lain lagi kisahnya. Ini ulun gambarkan tadi, inya datang ke masjid, orang sudah sembahyangan, artinya kan sempat laginya qobliyah, tapi bisa dikerjakan limbah fardunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita jaga sembahyang sunat qobliyah asar, didoakan Rasulullah terus agar mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Amalan ini menjauhkan daripada azab dan siksa api neraka. Mudah-mudahan istiqomah kita menjaganya. Minta ampun, minta maaf, minta harap, minta ridho. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ketaatannya, dan Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah baiki amal kita, iman kita, zahir dan batin. Al-Fatihah.